semangat pagi sahabat Ladang Muku-Muku. Hari ini edisi Senin 11 Januari 2021. Kami kembali menjumpai para sahabat semuanya dalam program kami yaitu Sapa Pagi. Nah, hari ini kami akan mengulas kembali berita yang ada di koran Ladang Muku-Muku dan di Ladang Muku-Muku Online. Untuk itu para sahabat, bantu kami like dan subscribe-nya di channel YouTube kami Ladang Muku-Muku, dan jangan lupa follow Instagram kami di Ladang Muku-Muku, karena kami akan selalu memberikan berita terupdate seputar Kabupaten Muku-Muku dan kecamatan-kecamatan yang ada di Kabupaten Muku-Muku. Nah, untuk itu kita langsung saja ke berita utama, yaitu di koran Ladang Muku-Muku hari ini. Ada berita Muku-Muku bakal tidak jadi menggunakan perkada. Kabupaten Muku-Muku kelihatannya akan gagal alias tidak jadi menggunakan pembelanjaan anggaran menggunakan peraturan kepala daerah atau perkada. Informasi terbaru, rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah APBD 2021 kabarnya akan dilanjutkan pembahasannya. Hal ini disampaikan Kajari Muku-Muku Henry Antoro SAG SHMH sesuai hasil koordinasi dengan pejabat terkait. Kemudian juga didukung dengan munculnya surat sekda yang ditujukan ke Ketua DPRD Muku-Muku untuk melanjutkan pembahasan anggaran yang sempat mengalami jalan buntu. Diketahui beberapa hari ini Kajari sudah mengisyaratkan untuk turun tangan menyikapi tarik ulurnya APBD. Henry mengatakan sesuai hasil pertemuannya dengan beberapa pejabat terkait, maka dapat disimpulkan kemungkinan eksekutif dan legislatif akan menemui sepakat untuk mengesahkan anggaran. Kajari yakin pihak Bupati dan DPRD sama-sama mengedepankan kepentingan daerah dan kemajuan daerah. Ia juga mengatakan ini semua berkat kontrol dari pihak media massa. Maka Kajari mengapresiasi peran besar media untuk daerah ini. Sesuai hasil pertemuan kami dengan beberapa pejabat dan anggota dewan, maka kita meyakinkan APBD akan disahkan. Mereka semua mengedepankan kepentingan daerah dan masyarakat. Ini juga berkat kawan-kawan media yang sudah melakukan kontrol, kata Kajari. Henry juga berpesan pada semua pihak dan masyarakat sama-sama menjaga situasi kondusif. Ia berharap tidak ada pihak yang berupaya merecoki dan memanasi sehingga dapat mengganggu proses menuju pembangunan Muku yang berkelanjutan. Diharapkan pihak legislatif, bupati dan anggota DPR dapat kembali mengesahkan APBD 2021. Begitu hendaknya. Nah, lanjut ke Kecamatan Buk Pinang dan sekitarnya. Di koran Ladang Muku-Muku hari ini itu ada berita rapat pembahasan PAD Lusan Hirup Kecamatan 14 Koto. Walau sempat terdengar ramai hirup saat jalannya rapat pembahasan PAD Desa Lembut Sanai Kecamatan 14 Koto, namun hasil akhir pihak desa, BPD dan tokoh masyarakat sepakat untuk jangka pendek lokasi pasar subuh dibersihkan, sementara untuk jangka panjang rencana lokasi pasar subuh akan dipindahkan. Salah satu poin pembahasan dalam rapat itu mengenai kondisi pasar subuh. Kabarnya lewat biaya PAD fasilitas pendukung seperti WC akan dibangun. Ketua BPD Wawan menyampaikan pihaknya menerima hasil rapat Legowo. Ia mengatakan intinya hasil rapat pada Sabtu lalu pasar subuh dibersihkan, kemudian fasilitas pendukung seperti WC akan dibangun lewat PAD. Nah, pasar subuh seperti yang kita ketahui yang berada di Kecamatan Lembut Sanai akan dalam jangka waktu pendek akan dilakukan pembersihan, sedangkan dalam jangka waktu panjang akan dibangun fasilitas umum seperti WC. Lanjut ke Ibu Pos. Di
berita di IPU Pos itu ada KPA KPM kehabisan dana, berencana lepas semua tuki. IPU, Komunitas Pecinta Alam Konservasi Penyu Muku-Muku atau KPA KPM yang bertempat di Kecamatan IPU berencana akan melepas semua tuki yang sedang dipelihara saat sekarang. Rencana pelepasan tuki ini dikarenakan KPA KPM IPU kekurangan dana untuk memberikan pakan semua tuki. Tidak hanya tuki, beberapa hari lalu KPM IPU sudah melepas 3 ekor penyu lekang ke perairan laut Desa Pulau Baru, Kecamatan IPU. Hengki selaku Wakil Ketua KPA KPM membenarkan dalam waktu dekat semua tuki yang sedang dipelihara saat sekarang ini akan dilepaskan. Pasalnya, KPA KPM tidak memiliki anggaran lagi untuk memberikan pakan pada semua tuki dengan jumlah sekitar puluhan ekor. Nah, di sini karena adanya keterbatasan biaya dari pihak KPA KPM sendiri, tidak mempunyai dana lagi untuk membeli pakan atau makanan para tuki tersebut, maka mereka berencana untuk melepaskan semua tuki yang ada ke laut. Diharapkan para donatur yang ingin menyumbangkan dananya kepada KPA KPM yang berada di Kecamatan IPU. Kita lanjut ke penari di Kecamatan Penari dan sekitarnya. Kita ada berita soal penyusunan RAPBDes Kades ogah kerja 2 kali. Kecamatan Tramangjaya hingga pertengahan Januari ini, sebagian besar desa di Kabupaten Muku-Muku belum menyelesaikan penyusunan rancangan anggaran pendapatan belanja atau APBDes. Padahal idealnya RAPBDes sudah mulai disusun pada Oktober sebelum tahun berjalan dan sudah disahkan menjadi APBDes pada 31 Desember. Kenyataan di lapangan hingga memasuki pertengahan Januari 2021, banyak faktor menjadi penyebabnya. Selain pemerintah desa belum menyelesaikan rencana kerja pemerintah atau RKP tahun 2021, kendala utama adalah belum adanya peraturan Bupati atau Perbup tentang pedoman penyusunan anggaran pendapatan dan belanja desa APBDes 2021. Jika desa memaksakan menyusun RAPBDes sebelum adanya Perbup, maka akan kerja 2 kali. Kades Bunga Tanjung, Kecamatan Tramangjaya, Edi Firmansyah, selama ini pemerintah desa selalu didesak untuk segera menyelesaikan RAPBDes. Hanya saja desakan tersebut tidak disertai dengan menyampaikan dasar penyusunan RAPBDes, yakni Perbup tentang APBDes. Edi mengakui desanya belum menyusun RAPBDes tahun anggaran 2021. Alasannya adalah dasar penyusunan yakni Perbup tentang APBDes 2021 belum. Sebagian desa, boleh dikatakan seluruh desa di Kabupaten Muku-Muku ini belum menyusun RAPBDes karena belum adanya Perbup atau peraturan Bupati tentang APBDes tahun anggaran 2021. Diharapkan segera cepat menyelesaikan masalah ini karena ini berkaitan dengan program desa tahun anggaran 2021. Kita lanjut ke metropolis, Kecamatan Kota Muku-Muku. Di sini ada berita 22,3 miliar rupiah untuk sarana air bersih Muku-Muku. Kecamatan Kota Muku-Muku, untuk mengatasi kebutuhan air bersih masyarakat Kabupaten Muku-Muku, pemerintah pusat bakal kucurkan dana sekitar 22,3 miliar rupiah. Sebab air yang sudah disuplai dari perusahaan daerah air minum PDAM Tirta Selatan Muku-Muku belum mampu memenuhi kebutuhannya ada. Informasi diperoleh, kegiatan yang bakal dilaksanakan yakni rehabilitasi jaringan pipa transmisi air baku IKK Selagan Raya dengan pagu anggaran sekitar 11,6 miliar rupiah.
dikerjakan oleh satuan non-vertikal tertentu atau SNVT, pelaksana jaringan pemanfaatan air atau PJPA Sumatera 7 Bengkulu. Kemudian dana sekitar 750 juta untuk supervisi rehabilitasi jaringan pipa transmisi air baku IKK Selatan Raya. Selain itu, dana sekitar 1,7 miliar digelontorkan untuk survei investigasi desain atau SID air baku air ikan Kecamatan Ipu dan pagu dengan jumlah yang sama untuk detail engineering design DED air baku di Kabupaten Bengkulu. Yang keduanya, kegiatan tersebut dilaksanakan Balai Wilayah Sungai Sumatera atau BWSS 7 Bengkulu. Kegiatan lainnya berupa pembangunan pengendali banjir air Selagan Desa Lubuk Bangko dengan pagu 5,6 miliar rupiah lebih. Berikut dengan kegiatan supervisinya dengan pagu anggaran sebesar 745,4 juta rupiah, ditangani oleh SNVT pelaksanaan jaringan sumber air atau PDSA Sumatera 7 Bengkulu. Hal ini disampaikan oleh Direktur PDAM Tirta Selagan Muku Suryadi SAP. Kita lanjut ke berita Radar Muku Online. Berita hari ini 11 Januari 2021 itu momen HUT ke-48 PDI Perjuangan Muku tanam ratusan pohon. Dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-48 partai tahun 2021, Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Muku Dedi Kurniawan SOS beserta pengurus dan kader melaksanakan kegiatan aksi tanam ratusan pohon pada Minggu 10 Januari. Ratusan batang pohon ditanam di berbagai lokasi, khususnya tanaman buah ditanam di sekitar kawasan pemukiman warga. HUT Partai ke-48 tahun 2021 dengan tema Indonesia Berkepribadian dalam Kebudayaan. Kami menggelar berbagai kegiatan, salah satunya menanam ratusan pohon tanaman buah, ungkap Dedi Kurniawan. Selanjutnya ada di berita Radar Muku Online kita, itu puncak kepemimpinan Huda Haidir, serapan APBD Muku rendah. Puncak kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati Muku Khairul Huda SH dan Haidir SIP, serapan anggaran pendapatan belanja daerah atau APBD Kabupaten Muku bukan semakin membaik, tetapi mencapai titik terendah di 5 tahun kepemimpinannya. Tahun anggaran 2020 dengan pagu APBD perubahan sebanyak dan angka serapan mencapai 76,0% atau dihitung dari target realisasi 9%, mengalami deviasi atau penyimpangan cukup tinggi mencapai 18,13%. Kabang Administrasi Pembangunan Sedangkap Muku Hari Mustaman SPMSI selaku Sekretariat Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran atau TEPRA ketika dikonfirmasi. Ya, ini masalah anggaran serapan anggaran dalam masa kepemimpinan Bupati Khairul Huda dan Haidir SIP. Selanjutnya kita akan mereview kembali berita yang ada di Radar Muku Online selama sepekan terakhir, terhitung dari tanggal 4 Januari kemarin. Berita yang banyak dikunjungi oleh para viewers semua, yaitu tanggal 4 Januari 2021 dana hibah pilkada dan COVID-19 Muku prioritas pemeriksaan itu dikunjungi sebanyak 691 kali. Di berita kedua, pada tanggal 7 Januari 2021 UMK 2021 ditetapkan, gaji buruh Muku minimal
2,5 juta rupiah. Itu dikunjungi sebanyak 549. Di berita tanggal 8 Januari 2021, terhitung Januari 2021, gaji pasukan kuning dibayar berdasarkan HK atau hari kerja itu dikunjungi sebanyak 282 kali. Demikianlah program Sapa Pagi hari ini. Kami kembali menjumpai para sahabat semuanya besok di program yang sama. Jangan lupa terus saksikan kami di channel YouTube Radar Muko-Muko. Jangan lupa like dan subscribe-nya serta follow Instagram kami di Haryanto Muko-Muko, karena kami akan memberikan berita terupdate seputar Kabupaten Muko-Muko. Terima kasih, salam dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.